Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu dengan saya di channel Titik Sianingsih. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan menulis daftar pustaka. Pastinya daftar pustaka ini adalah istilah yang tidak asing bagi kalian, apalagi kalian yang sekarang duduk di kelas 11 atau 12, karena dalam daftar pustaka itu diperlukan dalam menuliskan karya ilmiah. Ya. Jadi daftar pustaka merupakan pelengkap dari penulisan karya ilmiah. Untuk lebih jelasnya, mari kita perhatikan video berikut. Daftar pustaka adalah susunan tulisan di akhir sebuah karya ilmiah yang isinya tentang penulis, judul, tahun terbit, dan lain-lain sebagai sumber atau rujukan seorang penulis dalam berkarya. Ya. Dari pengertian di sini bahwasanya ada beberapa poin yang harus kita perhatikan. Yang pertama, ada daftar pustaka itu ditulis di akhir sebuah karya ilmiah. Jadi nanti daftar pustaka itu akan kita temukan di halaman akhir dari suatu karya ilmiah. Kemudian isi daftar pustaka itu bisa berupa penulis, judul, tahun terbit, mungkin ada penerbit atau tempat terbit atau kota terbit. Ya. Kemudian di sini fungsi dari daftar pustaka adalah rujukan atau acuan atau sumber. Jadi daftar pustaka itu merupakan bagian atau informasi yang dikutip untuk penulisan karya ilmiah. Ya. Sekarang bagaimana cara penulisan daftar pustaka yang benar? Ya. Di sini ada suatu akronim ya yang mudah untuk dihafalkan atau untuk dipahami sehingga Anda tidak akan lupa atau tidak salah dalam menuliskan suatu daftar pustaka. Jadi ada akronim Nathan jual tempe. Ya, jadi kalau misalnya Anda suruh menulis daftar pustaka, ingat saja Nathan jual tempe. Ya, kita perhatikan di sini Nah, yang pertama itu artinya nama. Ya, jadi nama pengarang, tan itu tahun, artinya tahun terbit, jual kita ambil ju saja, berarti judul, tem itu tempat atau kota terbit, dan p penerbit. Ya. Jadi di sini adalah nama, tahun terbit, judul buku, kemudian tempat terbit atau kota terbit, dan penerbit. Ya. Di sini saya contohkan, misalnya ada nama pengarangnya R.B. Sentanu, tahun penerbitan buku 2008, judul bukunya Kuantum Ikhlas, tempat atau kota terbitnya Jakarta, dan penerbitnya PT Elek Media Komputindo. Ya. Maka di sini kalau kita tulis dalam dalam daftar pustaka, susunannya tadi nama dulu, nama yang perlu diperhatikan di sini adalah nama dibalik. Jadi di sini ada dua kata, makanya yang Sentanu dulu dituliskan, dipisahkan dengan tanda koma, kemudian nama awal atau nama depan, kemudian tanda titik, ya ingat ya. Kemudian tahunnya dituliskan, kemudian tanda titik lagi. Kuantum Ikhlas sebagai judulnya harus dicetak miring di sini ya. Kemudian tanda titik. Di sini ada kota terbit. Setelah kota terbit yang betul titik 2, bukan titik 1, bukan titik koma. Jadi ada titik 2. Kemudian menuliskan PT Elek Media Komputindo, ini penerbitnya diakhiri dengan titik. Ya, paham ya sampai sini? Ya. Jadi itu kalau penulis bukunya hanya satu nama. Ya. Bagaimana kalau dua nama? Kita lihat berikutnya. Ya. Di sini kalau ada dua nama, misalnya Mandala Manurung dan Pratama Raharja, ini susunannya sama ya cara penulisannya. Hanya saja yang membedakan adalah di pengarangnya karena dua. Kalau Anda menemukan pengarangnya dua, maka yang dibalik hanya nama yang ada di depan, nama pengarang yang di depan saja. Jadi di Manurung Mandala diberi konjungsi dan, kemudian di sini sama, tidak diubah. Pratama Raharja titik, tahun 2004 titik, uang perbankan dan ekonomi moneter dicetak miring, kemudian titik, kotanya Jakarta, titik 2, lembaga penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, titik.
ya. Jadi ingat, kalau ada nama pengarang dua, yang dibalik hanya nama pengarang yang pertama, kemudian diikuti konjungsi dan di sini ada nama kedua yang tidak dibalik. Lalu bagaimana kalau lebih dari dua? Ya, kita lihat ya. Kalau lebih dari dua pengarang, susunannya tetap sama. Yang membedakan misalnya di sini ada M. Ramlan, Suherli, dan Ajib Rusidi. Ya, karena ada tiga, maka yang ditulis hanya nama yang ada di depan di sini, nama pengarang pertama dibalik. Ramlan, M titik DKK dan kawan-kawan atau et al ya. Kalau Anda menggunakan et al harus dicetak miring karena bahasa asing. Tapi kalau DKK tidak usah dicetak miring. Di sini berarti Ramlan, M titik dan kawan-kawan titik, tahunnya sama. Di sini judulnya dicetak miring sama. Kotanya Yogyakarta, titik 2, kemudian nama penerbit. Terus ada tambahan lagi ya di sini. Kebetulan tadi di awal satu baris cukup. Ya, kalau kita temukan daftar pustaka yang lebih dari satu baris, yang harus Anda ingat, baris kedua atau terusannya itu antara 5 sampai 6 huruf. Tapi umumnya 6 huruf ya. Jadi menjorok ke kanan. Nah, 1 2 3 4 5 6. Yaitu yang disarankan. Kemudian di sini titik. Yaitu cara penulisan daftar pustaka. Ya. Demikian cara penulisan daftar pustaka. Semoga video ini bermanfaat dan jangan lupa subscribe agar kalian mendapatkan video terbaru dari saya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.